Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV, Anjang Sana Wakil Rakyat edisi kali ini cukup spesial karena saya Dewi Budianti kebetulan sedang berada di sebuah pameran di Kabupaten Bantul yang berlangsungnya hanya setahun sekali, apalagi kalau bukan Bantul Creative Expo 2023 yang sudah dibuka sejak tanggal 27 Juli lalu. Ini adalah sebagian dari upaya pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus mendorong dan mendayagunakan UMKM kita agar terus bisa berkreasi dan juga berinovasi begitu ya. Dan ada ratusan stand di dalam sini. Seperti apa lengkapnya? Kebetulan saat ini saya sudah janjian juga nih dengan seorang wakil rakyat, Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Bantul. Nanti kita akan jalan-jalan sambil ngobrol bareng. Nah, sepertinya saya udah ditunggu nih di dalam. Jadi kita simak selengkapnya ya pemirsa, hanya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya tadi sudah jalan-jalan melihat beberapa sedikit saja stand di Bantul Creative Expo 2023 ini. Dan sekarang saya sudah menemukan stand dari DPRD Kabupaten Bantul. Tentu saja saya sudah janjian dengan salah seorang wakil rakyat yang sepertinya sudah menunggu saya nih di sini. Kita sapa dulu nih Pak Jumakir, Sekretaris Komisi A DPRD Bantul. Apa kabar Pak? Baik Mbak. Ketemu juga Sehat, akhirnya Pak, dan ketemu akhirnya lagi ya Pak ya. Ketemu lagi. Ini saya baru jalan-jalan sedikit aja dan kebetulan jujur saja ini baru pertama kesini sejak dibuka 27 Juli lalu. Kalau Pak Jumakir udah berapa kali nih? Saya kesini sudah 2 kali ini juga kan gitu. Kemarin habis pembukaan sama hari ini. Waduh, ini lumayan ramai dan menarik sekali ya Pak stand-standnya. Saya belum melihat semua tapi nanti saya lanjut lagi. Tapi kita bicara dulu ya Pak Jumakir soal Bantul Creative Expo 2023 yang biasanya memang selalu dibuka bersamaan ya, hampir barengan dengan Hari Jadi Kabupaten Bantul yang keberapa? 192. Bantul dulu nih Pak, kalau Bapak melihatnya di usia yang sekarang seperti apa sih? Ya mau tidak mau dalam perjalanan dari tahun ke tahun itu memang Bantul cukup lumayan pesat ya Pak untuk perkembangannya kan gitu. Dari tahun ke tahun lah kan itu dari tingkat dusun sampai ke tingkat kecamatan sampai kabupaten. Ini ada peningkatan yang cukup signifikan kan gitu. Hal apa yang paling mencolok yang memang sampai hari ini tuh harus terus didorong kalau menurut Pak Jumakir dari Bantul sendiri dan warganya gitu? Ya mau tidak mau masyarakat Bantul kan juga butuh sedikit banyak tempat untuk membuat inovasi kan gitu. Dengan pamannya Bantul dengan cukup banyak ya. Cukup banyak, mungkin di Kabupaten Bantul ini kan cukup banyak. Sangat potensinya banyak banyak potensi sekali. Dari pertanian, dari UMKM dan yang lainnya kan gitu. Iya. Bicara UMKM kan gitu, ataupun bicara wilayah Bantul ya. Bicara wilayah Bantul ini kan 42% penduduk Bantul itu kan petani, kan itu. 18% itu kan dia di UMKM kan gitu. Ini kan cukup ya mau tidak mau pemerintah daerah harus hadir untuk memberikan ruang untuk bisa menampilkan produk-produk di Kabupaten Bantul ini kan gitu. Iya, maka dari itu ini adalah salah satu ruang yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk mereka UMKM agar terus terdorong dan bisa mempromosikan hasil karyanya. Iya. Ini Bantul Expo kan juga bukan sekali ini saja nih Pak. Iya. Sudah berevolusi dari tahun ke tahun. Bapak melihatnya sedari dulu hingga sekarang seperti apa? Untuk kegiatan Bantul Expo ini pasti dari pemerintah daerah ataupun dari DPRD itu pasti memacu kegiatan Bantul Expo itu dari tahun ke tahun harus terkait dengan penataan, terkait dengan produk yang ditampilkan ini kan harus beda, harus ada inovasi. Makanya dari dinas-dinas pemerintah daerah OPD ini kan yang mungkin menampung dengan industri ataupun UMKM apapun kan ini juga harus ada yang ditampilkan yang bagus yang baru-baru kan gitu. Kalau Pak Jumakir melihat Bantul Expo yang dulu dan sekarang memang sudah selalu berkembang pesat atau seperti apa nih? Pasti dari tahun ke tahun terkait dengan penataan, terkait dengan isi barang yang ditampilkan ini semakin baik dan semakin bagus. Dan semakin menarik ya. Tidak heran ini berlalu lalang ini pengunjung banyak sekali dari tadi saya lihat gitu ya. Jadi mungkin pemirsa kalau belum sempat kesini langsung kesini karena masih dibuka sampai tanggal 6 Agustus nanti, betul kan? Nah ini saya juga pengen ngobrol juga tentang hal lain nih Pak.
tentunya ada stand-stand tuh banyak sekali di sini. Ya. Salah satunya adalah stand DPRD kan Pak ya. Nah ini apa nih keberadaan stand DPRD sendiri di sini, perannya gitu? Jadi DPRD Bantul juga ikut andil membuat stand ini. Mau tidak mau dari seluruh pengunjung Kabupaten Bantul ini, saat memang ada permasalahan, ada aspirasi yang harus disampaikan bisa langsung Ya. terkait dengan apa? Ya intinya memberikan masukan kepada DPRD yang mana memang program-program dari usulan dari masyarakat di seluruh Kabupaten Bantul ini bisa ditampung terkait dengan apapun. Ya, terkait mungkin kalau mereka mau curhat masalah ekonomi juga boleh ya Pak ya. Karena tentu saja dengan dibukanya kembali gitu ya Bantul Expo setelah pandemi kemarin, ini yang perlu kita soroti adalah bangkitnya kembali ekonomi Kabupaten Bantul. Seperti apa pandangan Pak Jumakir terkait hal ini? Jadi kita melihat itu kan 2 tahun pandemi COVID, ini kan sama-sama masyarakat Bantul itu secara mungkin di Kabupaten Bantul ataupun secara nasional ini kan mau tidak mau kan agak berhenti kan gitu. Nah 2 tahun ini 2022, 2023 pemerintah itu kan harus hadir. Betul. Harus hadir untuk bisa meningkatkan perekonomian. Nah meningkatkan perekonomian dengan mengadakan kegiatan ini kan bisa menampilkan seluruh produk. Kan gitu. Seluruh produk Kabupaten Bantul yang ada ditampilkan di Bantul Expo ini, dan ini juga seluruh pengunjung di Kabupaten Bantul kan hadir. Kan gitu. Setiap hari ribuan kan gitu. Ini pun mungkin tidak terlalu ya, kalau mungkin kita hari Sabtu ataupun atau Minggu pasti kita Betul. berdiri Lebih sini padat tidak lagi. mungkin bisa kan gitu. Iya, karena ini tidak hanya memacu perputaran ekonomi di dalam Iya. arena Bantul Expo, tapi juga di luar-luar juga kita lihat sepertinya lumayan menggeliat ya Pak Iya. ya ekonomi di luar sana. Begitu. Kalau Anda melihatnya sejauh ini, bagaimana sih Pak masa depan ekonomi khususnya warga di Bantul, mereka para penggiat UMKM dan lain sebagainya? Ya mau tidak mau dengan perkembangan perekonomian kan gitu. Tak pastikan dari teman-teman stand yang ada ini pun kan gitu. Ini dengan perkembangan perekonomian kan juga mereka mungkin ada beberapa stand mungkin di Kemenko ataupun di mana kan gitu. Ini kan juga bisa dengan internet ataupun HP sekarang ini kan gitu. Ya, Teman-teman ini kan cukup banyak juga dari teman-teman OPD yang mungkin menampilkan tidak semua produk dibawa ke sini. Betul. Tapi bisa ditempel-tempelkan apa produk yang memang nanti dicari oleh masyarakat kita kan Ya, gitu. iya. Sehingga masyarakat lebih aware ya Pak Iya. ya dengan kebudayaan, kreativitas warganya sendiri begitu. Baik, tadi Pak Jumakir sudah sedikit menyinggung terkait keberadaan stand DPRD dan juga beberapa stand OPD lainnya. Di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih detail terkait stand-stand yang ada di Iya. sini ya Pak Jumakir. Tetap bersama kami pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat. Kami segera kembali sesaat lagi. Ya pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat, saya masih bersama dengan Pak Jumakir dan kita berdua masih berada di sini nih, Bantul Expo 2023. Nah, kita tadi di segmen sebelumnya sudah sedikit banyak ngobrol ya Pak ya tentang Iya. Bantul Expo, tentang Kota Bantul, potensi warganya dan juga masa depan ekonominya kira-kira seperti apa gitu. Nah, tapi terkait dengan Bantul Creative Expo 2023 ini, sebuah pameran yang sangat besar menurut saya. Tentunya masyarakat juga ingin tahu nih Pak terkait dengan anggaran, karena untuk membuat sebuah pameran sebesar ini tentunya uangnya sangat banyak sekali begitu ya Pak ya. Anggarannya dari mana aja sih Pak? Jadi terkait dengan anggaran, Iya. pemerintah pasti selalu hadir Iya. lewat dinas OPD yang mengampu kan gitu. Kalau saat ini ya di Dinas Perdagangan kan gitu, karena memang Gabusan ini kan sentral untuk menampilkan produk-produk UMKM di Kabupaten Bantul kan gitu. Jadi ini terkait anggaran ya ini di Dinas Perdagangan kan gitu, untuk menampilkan setiap tahun kegiatan ini. Pemerintah daerah, DPRD pasti akan selalu mendukung kan gitu, terkait berapapun anggaran yang
yang diperlukan untuk kegiatan ini. Ya, berapapun anggarannya tentu saja itu karena untuk mendukung UMKM kita begitu ya. Warga Bantul yang mudah-mudahan bisa terus berinovasi sehingga karya-karyanya tidak hanya dilihat di Kabupaten Bantul tapi di kancah nasional dan juga internasional. Nah, selain itu di sini kan standnya lumayan banyak nih Pak. Kita sekarang sedang di stand DPRD Kabupaten Bantul. Kalau boleh lebih terperinci lagi nih Pak, stand DPRD di sini nih fungsinya apa sih Pak? Perannya apa sih yang ingin dihadirkan kepada masyarakat? Apa yang masyarakat bisa dapatkan gitu dari stand sini? Jadi DPRD membuka stand ini, mau tidak mau DPRD jembatan permasalahan masyarakat dengan pemerintah, dengan bupati kan gitu. Jadi setiap saat kita masyarakat boleh hadir di sini, boleh menulis pesan ataupun apa yang memang itu yang harus kita perjuangkan dalam setiap kebijakan pemerintah daerah dari tahun ke tahun kan gitu. Umpamanya saat ini di tahun 2023 kita mau menyusun kegiatan untuk tahun 2024 kan gitu. Nah ini mau tidak mau kan kita menampung aspirasi masyarakat semuanya. Apa yang nanti kita ambil kesepakatan dengan pemerintah daerah, bupati untuk kebijakan tahun ke depan 2024. Oke. Jadi masyarakat atau pengunjung yang datang ke sini selain mau melihat-lihat gitu ya, kreativitas warga di UMKM di sini, boleh juga mampir di stand DPRD, memberikan aspirasinya, karena di sini adalah tempat untuk menjaring aspirasi begitu ya. Dan siapa saja yang selalu standby di sini Pak untuk bisa mendengarkan aspirasi pengunjung atau warga? Jadi di DPRD Kabupaten Bantul setiap malam pasti digilir piket. Ya. Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D kan gitu. Ini sampai nanti selesai. Mungkin per komisi itu mungkin 1 sampai 3 kali ya untuk hadir di sini untuk istilahnya piket untuk menampung aspirasi masyarakat kan gitu. Ya, luar biasa kalau biasanya ketemu warga di desa-desa, sekarang ada di sini untuk bisa didatangi langsung oleh warga siapapun yang berkunjung di sini ya. Jadi semuanya memang turun ke lapangan nih Pak, piket ya. Kalau kita lihat di sini foto-fotonya juga lengkap sekali. Ini kalau saya bayangkan bisa menjadi pendidikan politik juga nih bagi masyarakat di sini. Sekalian masyarakat juga ingin tahu mungkin komposisi DPRD itu seperti apa sih Pak? DPRD itu apa sih Pak? Barangkali kan ada juga masyarakat yang belum begitu mengenal ya Pak. Mungkin bisa diceritakan nih kepada masyarakat. Jadi DPRD Bantul itu ada 45. Ada 45 anggota. Yang ada 4 pimpinan DPRD kan gitu. 4 pimpinan, terus kita dibagi di per komisi. Ada 4 komisi. Komisi A, bagian pemerintahan. Komisi B, ekonomi keuangan. Komisi C itu infrastruktur, kan gitu, perencanaan. Komisi C itu terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan, kan gitu. Ada juga mungkin Banggar, bagian badan anggaran yang memang membahas terkait dengan anggaran di pemerintah daerah. Ada Banmus, itu yang menyusun jadwal kegiatan di DPRD Kabupaten Bantul setiap bulannya itu sudah tersusun. Ada BKD, Badan Kehormatan Dewan kan gitu. Ada Bapemperda itu yang bertugas untuk mengevaluasi ataupun menyusun rancangan peraturan-peraturan daerah kan gitu. Nah ini kan juga harus tersampaikan kepada seluruh masyarakat kita. Sudah lengkap dan bisa mengcover banyak sekali aspek-aspek kehidupan bermasyarakat begitu ya, dan problematika yang mungkin menjadi pertanyaan masyarakat. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu ya Pak ya untuk datang saja masuk ke dalam stand DPRD Bantul kapanpun masyarakat berkunjung ke Bantul Creative Expo, karena nantinya setelah aspirasi ditampung akan seperti apa selanjutnya Pak? Apakah akan kemudian dibawa ke rapat-rapat dan sebagainya gitu? Jadi kayak hari ini ataupun dari teman-teman di samping itu pun kan kita pasti menampung semuanya. Apapun usulan aspirasi dari seluruh masyarakat. Dan nanti saat ada teman-teman sekwan ini kan kita pilah-pilah. Mana ini yang masuk di komisi A di pemerintahan, mana yang harus masuk di komisi B, ekonomi keuangan, mana terkait jalan ya di komisi C, terkait dengan kesehatan, pendidikan ataupun sosial di komisi D kan gitu. Diklasifikasikan berkaitan dengan bidangnya masing-masing di setiap komisi begitu ya. Jadi jangan khawatir karena aspirasinya pasti ditampung dan pasti akan kemudian dibahas begitu ya Pak ya. Nah, ini adalah stand DPRD. Kalau saya lihat nih di depan ada Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul. Banyak sekali ada Dinas Ketahanan dan lain-lain. Mungkin Pak Jumakir juga bisa cerita barang 1 atau 2 stand-stand yang lain ini Pak.
Jadi di Kabupaten Bantul hampir 99% OPD yang ada di Kabupaten Bantul pasti menampilkan atau punya stand kan Ya. gitu. Itu wajib kan gitu. Ya. Dari sampai tingkat kecamatan. Kecamatan pun ini pun juga biasanya menampilkan dari apa produk-produk ataupun potensi yang ada di masing-masing kelurahan kan gitu. Karena Bantul kan ada 75 desa, nah ini yang diampu oleh 17 kecamatan. Setiap kecamatan pasti akan menampilkan produk-produk yang ada di wilayah kecamatan itu. Di samping itu juga ada binaan-binaan dari OPD yang ada di Kabupaten Bantul terkait UMKM itu juga pasti akan menampilkan, juga ada stand-standnya. Oke, nah ini salah satunya nanti kita coba akan lihat bareng-bareng Ya. ke sana ya Pak ya. Kita akan jalan-jalan di salah satu stand yang lain. Tentunya tetap bersama kami pemirsa, hanya di Anjang Sana Wakil Rakyat. Kami kembali sesaat lagi. Ya Pak Jumakir, selain banyak sekali stand yang mewakili OPD, Ya. ternyata ada juga dari Kapanewon ya Ya. Pak ya. Total ada berapa banyak nih Pak Kapanewon yang ada di sini? Kalau yang di Kapanewon itu ada 17 kan gitu, ada 17 kecamatan yang kita menampilkan produk-produk yang ini kan itu. Oh wow, berarti banyak sekali. Tapi ini salah satunya kebetulan kita lagi lewat di Kapanewon Kasian. Iya, ini Kita boleh- Kapanewon kan. Ya, mampir ya Pak ya, kita sambil lihat dan ngobrol-ngobrol di dalam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Ini kita mau lihat-lihat di stand Kapanewon Kasian. Ini banyak sekali ya Pak ya, Iya. yang ditampilkan di sini. Ini ada makanan nih banyak sekali, kuliner. Di belakang saya ada cemilan, ada roti, ada kacang. Kasian ini seperti apa sih Pak Jumakir kalau Anda melihatnya potensinya sejauh ini? Kasian itu kan termasuk salah satu kecamatan yang ditetapkan oleh provinsi itu sebagai kawasan industri kan gitu. Jadi memang potensi di Kecamatan Kasian ini cukup banyak. Mau mencari apapun di Kecamatan Kasian ada. Kan itu. Salah satunya produk-produk UMKM kita. Kan itu. Ya. Mau cari kerajinan apapun ada di Kasian. Kerajinannya apa saja nih Pak, selain kuliner tadi, kerajinan apa saja Pak yang bisa kita lihat dan kita gali potensinya di sini? Kayak ini keramik, ini kan juga Kasongan itu kan Ya. kawasan industri Gerabah keramik. ya. Ini ada kayu, ini dari Krebet kan gitu. Krebet Bangun Jiwo itu kan juga iya. Jadi mau tidak mau ya adalah potensi yang diambil dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Kasian itu kita tampilkan di sini. Saya lihat di sana ada wayang juga. Ya, Bangun Memang Jiwo salah itu kan satu yang menjadi iya, andalannya ya. andalannya kan gitu. Ini salah satu juga andalan di daerah Bangun Jiwo itu tatah wayang itu, membuat wayang kan itu. Ada semuanya. Sejauh ini untuk terus bisa mendukung mereka nih Pak ya, karena kan kita tahu bahwa ini adalah kawasan yang memang didorong untuk menjadi kawasan industri. Ya. Apa Pak yang perlu kita dukung lagi lebih kuat gitu loh, agar mereka juga semakin bisa berkreativitas gitu? Jadi pemerintah daerah itu pasti selalu hadir ya terkait dengan untuk mendukung UMKM yang ada di Kabupaten Bantul ataupun khususnya di Kasian. Terkait dengan beberapa produk ini kita selalu ada mungkin kegiatan pameran. Setiap tahunnya itu pasti ada. Barang-barang yang ada di Kasian dari keramik, dari kayu, badik kayu ataupun ini sering setiap tahun pasti kita tampilkan di pameran-pameran secara skala nasional kan gitu. Di Jakarta, Surabaya ataupun sampai di luar Jawa pun iya kan gitu. Dan saya yakin terkait harga juga pasti masih terjangkau ya Pak ya? Apa? Terkait harga Masih terjangkau masih, ya Pak ya? Masih.
Oke. gitu. Jadi artinya masyarakat ini tidak hanya masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, Iya. tapi juga di seluruh Indonesia, bahkan di kancah internasional pun harus lebih aware nih, harus lebih tahu bahwa Kasihan ini ternyata banyak potensi yang bisa kita gali begitu. Barang-barang dari Kecamatan Kasihan pengrajin kita ya Mbak, pengrajin kita itu kan setiap tahun ataupun setiap bulan pasti ada ekspor Ya. ke luar negeri kan gitu. Mau cari apa? Kayak barang-barang batik, keramik kan gitu, bunga-bunga kering, wayang, Ekspor juga ya ke luar bambu negeri. kan gitu. Itu kan semua ekspor. Di Kasihan banyak. Sepanjang mungkin Kasongan ke barat itu sampai wilayah semuanya ada. Dan itu termasuk salah satu barang-barang ekspor yang selalu diekspor dalam setiap bulannya. Kalau masyarakat luar saja bisa menghargai karya warga yang ada di Kasihan, kita juga harus lebih-lebih lagi ya Pak ya. Iya. Warga lokal kita harus lebih mendukung. Jadi kalau misalnya lewat di Bantul Expo ini jangan lupa mampir di stand Kapanewon Kasihan. Ya. Tapi selain di sini juga banyak Kapanewon lain yang juga memiliki stand kan Pak. Mungkin Bapak bisa cerita nih terkait stand-stand di Kapanewon lain yang tadi Bapak sebut tuh kan ada 17 kalau tidak Ya. salah. Jadi di Bantul ini kan ada 17 kecamatan. Nah ini semua kecamatan pasti menampilkan produk, punya stand di Bantul Expo ini. Mereka juga di kecamatan ini kan punya binaan UMKM ataupun kerajinan apapun yang ada di potensi di masing-masing kecamatan ini. Dari tadi mungkin kita jalan ada batik kan gitu. Itu kan juga salah satu juga binaan dari masing-masing kecamatan itu. Ini semua ditampilkan. Karena untuk mendukung ya Mbak, untuk mendukung semuanya ini kan teman-teman UMKM kita kan butuh binaan, butuh dibina oleh pemerintah. Yang salah satunya yang paling bawah ya di tingkat kecamatan itu, kan gitu. Ini yang satu hal yang saat ini dari masing-masing kecamatan punya stand, ini akan menampilkan produk-produk di masing-masing kelurahan. Kayak umpamanya di Kasihan ini ada 4 kelurahan kan gitu. Ini ada barang dari Ngestiharjo, Kelurahan Ngestiharjo, Kelurahan Bangunjiwo, Kelurahan Taman Tirto, Kelurahan Tirtonirmolo. Salah satunya banyak kan itu. Padahal di Kabupaten Bantul ini kan ada 75 desa. Banyak pilihan ya Pak Banyak ya. pilihan yang setiap masyarakat yang ada di Kabupaten Bantul ini saat hadir di Bantul Expo ini mau cari apapun pasti ada. Terakhir Pak, barangkali apa yang ingin disampaikan kepada mereka para pelaku UMKM juga kepada masyarakatnya gitu loh, masyarakat kita, warga daerah istimewa Yogyakarta. Yang perlu kita sampaikan kepada teman-teman UMKM, mari kita bersama-sama saat kita punya barang ini mau tidak mau, ini harus selalu inovasi, harus selalu kreatif kan gitu. Namanya kerajinan itu sampai kapanpun itu juga tidak akan pernah putus. Saat mamanya kita umur segini masih suka, kita umur tua, tapi yang bawah adik-adik kita itu kan pasti juga menyukai kerajinan kan gitu. Yang terpenting inovatif, kreatif kan gitu. Dan untuk masyarakat kita di Kabupaten Bantul ini cukup lumayan banyak kan gitu. Monggo masyarakat kita juga mendorong program-program pemerintah ini kan bagus, tapi harus didukung oleh masyarakat kita. Daripada cari produk lain yang di luar Bantul ataupun di luar DIY, semua sebenarnya di daerah ini kan juga potensi dan juga bagus kan gitu. Produk lokal tidak kalah saing. Tidak kalah saing dengan produk yang ada di luar kan. Dan harga juga tadi disampaikan pasti masih terjangkau. Baik, terima kasih Pak Jumakir sudah ngobrol-ngobrol, sudah jalan-jalan bareng dengan saya di edisi kali ini Anjang Sana Wakil Rakyat. Mudah-mudahan ini juga terus bisa menginspirasi warga masyarakat untuk terus datang ke sini agar terus mendukung UMKM kita ya Pak ya. Agar ekonomi perputarannya bisa terus terjadi begitu. Terima kasih Pak Jumakir. Terima kasih Selamat Mbak. beraktivitas kembali. Siap. Dan terima kasih Terima juga kasih. pemirsa sudah bersama dengan kami. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.